kasih Tuhan, oleh karena darah-Mu membasuh kami dari dosa-dosa kami. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami bisa ada saat ini. Kami mau selalu ingat akan hal itu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang naik kepadamu adalah pujian penyembahan yang keluar dari hidup kami, yang bersyukur akan anugerah yang telah kami terima. Dan biarlah Tuhan Engkau melawat kami lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami ditegur, kami diingatkan, dan kami diperlengkapi untuk hidup sebagai murid-murid-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin. 2 Samuel pasal 18. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Teman-teman tahu cerita Absalom dan Daud. Pemberontakan Absalom ini dipicu oleh apa yang terjadi pada adiknya Tamar. Adik perempuan Absalom. Adik perempuan Absalom namanya Tamar. Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon ini anak sulungnya Daud. Amnon dan Absalom ibunya berbeda. Dan Tamar adik kandung satu ibu satu ayah dengan Absalom diperkosa oleh Amnon. Di 2 Samuel 13 ketika Daud mendengar hal itu sangat marahlah dia. Tapi Daud tidak melakukan apa-apa terhadap Amnon. Absalom membalas dendamnya kepada Amnon 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian dia mengatur sehingga Amnon terbunuh. Nah, setelah Amnon terbunuh, Absalom melarikan diri. Absalom melarikan diri ke luar dari Yerusalem. Sampai beberapa tahun kemudian dengan bujukan Yoab, Absalom kembali ke Yerusalem. Dan setelah kembali ke Yerusalem, kelihatannya sepertinya berdamai dengan bapaknya. Tapi Daud tidak bicara dengan Absalom. Daud juga tidak menegur Absalom. Daud tidak bicara dengan Absalom. Dan Absalom diam-diam dia merancang untuk mengambil alih kekuasaan dari Daud. Ini menarik sekali karena setelah Amnon mati, secara sah Absalom adalah pewaris tahta. Amnon, Absalom, Adonia, baru Salomo. Absalom setelah dia kembali ke Yerusalem, dia merancang untuk merebut tahtanya Daud. Dia melakukan cara yang diplomatis, dia nongkrong di gerbang kota, setiap kali ada orang yang mau datang kepada Daud, dicegat sama dia dan dia selesaikan dulu. Sehingga rakyat jatuh hati dengan Absalom. Apakah Daud tahu Absalom melakukan seperti itu? Kemungkinan Daud tahu, tapi Daud membiarkan. Sampai puncaknya Absalom mengumpulkan pasukan dan menyerang Yerusalem. Ketika Daud mengetahui bahwa Absalom menyerang Yerusalem, apa yang Daud lakukan? Daud ini raja yang terkenal sebagai ksatria. Dia jenderal perang yang luar biasa. Tapi ketika dia mendengar Absalom dan pasukannya menyerbu Yerusalem, Daud tidak berperang. Daud tidak angkat senjata. Daud kemasi barang-barangnya dan meninggalkan istana. Dia tinggalkan Yerusalem, serahkan kepada Yoab dan pasukannya. Daud menolak untuk berperang melawan Absalom. Dan Absalom dengan mudah masuk ke istana dan Absalom kemudian
menunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa dia yang berkuasa di istana dengan meniduri gudik-gudiknya Daud, digilir setiap hari di rooftop istana. Itu adalah gesture penghinaan yang luar biasa di zaman itu, menyatakan bahwa sekarang dia yang berkuasa di Yerusalem. Di pasal 18 ini kita lihat pertempuran antara pasukan Daud dan pasukan Absalom. Daud ini begitu dicintai oleh prajurit-prajuritnya. Karena kalau kita baca cerita-cerita pertempuran Daud, dia berdiri di depan. Dia tipe jenderal yang berdiri di depan, maju duluan. Sehingga ketika Absalom menyerang, pasukan yang loyal kepada Daud itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka perwira-perwira yang luar biasa. Yoab, Abisai, Itai menghadapi tentara Absalom. Tapi perhatikan di ayat 5 tadi. Daud bilang kepada mereka, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Jangan diapa-apain. Absalomnya jangan diapa-apain. Ini ironis Bapak Ibu. Karena Absalom menyerang Yerusalem tujuannya bukan untuk membinasakan pasukan yang lain. Dia cuma mau bunuh Daud. Tapi Daud dia gak mau bunuh Absalom. Pokoknya lumpuhkan semua pasukannya tapi Absalomnya jangan diapa-apain. Bapak-bapak mungkin bisa merasakan hatinya seperti apa hancurnya. Absalom itu tumbuh sebagai anak laki-laki yang disayang oleh Daud. Tidak ada banyak cerita tentang Amnon, tidak ada banyak cerita tentang Adonia, tentang Salomo, tidak banyak waktu mereka masih kecil. Tapi di Alkitab ada cerita tentang Absalom. Daud sangat sayang kepada Absalom karena Absalom itu ganteng sekali. Tidak ada yang lebih ganteng daripada Absalom di seluruh Israel katanya. Rambutnya ikal dan panjang. Orang zaman dulu gak potong rambut. Tapi Absalom harus potong rambut setiap tahun karena rambutnya saking lebatnya jadi terlalu berat. Dan dia tinggi besar dan ganteng sekali. Dan itu dicatat. Dan dikatakan Daud tidak pernah memarahi Absalom. Bisa bayangkan anak yang disayang dengan luar biasa tiba-tiba pimpin pasukan untuk membunuh. Dalam rangka merenung tentang hubungan Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Kenapa? Karena kita ini manusia. Manusia itu kecenderungan hatinya jahat semata-mata. Manusia itu bisa jadi jahat. Kalau mau lihat bagaimana manusia jadi jahat, nonton film The Joker. Saya nonton Joker, saya bilang, it could have been me. Saya bisa jadi Joker. Semua yang dialami oleh Joker dan kemudian membuat dia jadi karakter Joker di film itu digambarkan dengan bagus sekali. Saya kira itu satu film yang paling bagus. Setiap kita punya potensi untuk jadi jahat. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam hubungan kita dengan manusia, kita harus sadar itu. Saya bisa jahat. Dan saya juga bisa dijahati. Karena itu hari ini saya mengajak kita merenungkan ini, tough love ini. Daud begitu sayang dengan anak-anaknya. Anak-anak Daud tumbuh dalam perlindungan Daud yang luar biasa. Tapi satu hal yang Daud belajar adalah soal tough love. Teman-teman, seberapa sering mengucapkan kata I love you? Sehari sekali? Sehari 3 kali? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Berapa sering teman-teman mengucapkan I love you? Ketika mengatakan I love you, aku sayang kamu, apa yang kita pikirkan? Apa artinya sayang, teman-teman? Menyayangi, mengasihi itu sesuatu yang kita suka lakukan dan kita suka terima. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan sebuah ruang kosong di hatinya yang harus diisi dengan yang namanya cinta, sayang. Minggu yang lalu kita bahas, menolong orang itu gak sederhana. Karena menyayangi juga tidak sederhana. Ketika kita benar-benar sayang, kita mau semuanya berjalan dengan mulus, lancar. Kita mau rasa sayang kita tersampaikan dan kemudian terbalaskan. Diresponi, ditanggapi dengan gestur sayang juga. Kita mau ungkapan sayang kita itu dibalas dengan ungkapan sayang juga. Tapi masalahnya Bapak Ibu, manusia itu unik. Tidak ada 2 orang yang identik di dunia ini. Setiap orang beda. Dalam satu keluarga saja kalau punya anak banyak beda-beda. Apalagi memutuskan untuk menyayangi
seorang pribadi yang berbeda. Datang dari keluarga yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, itu sebenarnya adalah tindakan nekat. Paulus bilang kan, pernikahan itu sebuah misteri besar. Makanya menikah itu sebenarnya adalah tindakan nekat. Teman-teman yang belum melakukannya, pikirkan baik-baik. Pikirkan kembali. Karena itu adalah tindakan nekat. Kenapa? Karena bahasa sayang setiap orang kan beda. Dan ketika kita committed dalam sebuah hubungan, kita akan menemukan ada banyak sekali hal yang bisa menyulitkan kita. Menyulitkan kita dan kita pun bisa menyulitkan pasangan kita atau orang yang kita sayang dalam banyak hal. Tapi saya nggak mau bicara itu dulu, saya mau bicara dalam keluarga. Keluarganya Daud. 2 Samuel 13 ke sini itu adalah akibat dari 2 Samuel 12 dan sebelumnya. Akibat dari dosa Daud yang berzina dengan Batseba. Nabi Nathan mengatakan di 2 Samuel 12, pedang tidak akan hilang dari keluargamu. Akan ada pertumpahan darah selama hidupmu. Dan itu yang terjadi di antara anak-anak Daud. Tapi kita lihat bagaimana Daud memperlakukan Amnon di 2 Samuel 13. Amnon memperkosa Tamar. Daud marah sekali dengan Amnon. Tapi Daud tidak melakukan apa-apa. Itu tough love. Dan karena sayang, jadi susah untuk melakukan yang baik, yang benar. Anak ini salah. Marah. Tapi Daud gak lakukan apa-apa. Daud diam aja. Dan karena Daud diam aja, Absalom marah sekali. Absalom yang marah sekali dengan licik dia menjebak Amnon dan membunuh Amnon. Ketika Daud tahu Absalom membunuh Amnon, marah lagi dia. Marah dan sakit. Tapi kemarahan Daud tidak diungkapkan kepada Absalom. Dia hanya tidak bicara dengan Absalom. Yang paling sulit dalam hubungan saling sayang, itu adalah ketika kita melihat yang kita sayangi melakukan kesalahan. Ketika kita melihat yang kita sayangi melakukan suatu kesalahan yang harus dihajar, harus dicubit, harus dijewer. Gak pernah mudah untuk menghukum. Kalau kita sudah sayang, teman-teman, gak pernah mudah untuk menghukum. Ketika kita melayani anak jalanan, kenapa kita mau melayani mereka? Karena kita menyayangi mereka, nomor 1. Karena itu yang bekerja di Dream House, kalau nggak sayang kepada dampingannya, dipecat, nggak bisa. Karena pembekalan relawan, nilai pertama yang kita ajarkan, to love is to sacrifice. Mengasihi, menyayangi itu adalah berkorban, siap berkorban. Kita memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang kita untuk menolong mereka. Karena kita mengorbankan diri kita, maka kita bisa lihat anak-anak berubah. Karena kita mengorbankan uang kita, kita bisa melihat anak-anak berubah. Sehingga ketika harus menghukum anak, itu menjadi satu yang paling berat bagi kita. Ketika menghukum, kita berasa seperti mengingkari rasa sayang itu. Tapi Bapak Ibu, kita perlu sadar kebenaran yang tadi saya bilang. Kita ini manusia. Mau mengasihi manusia yang lain. Semua manusia kecenderungan hatinya jahat. Kita bisa jahat. Kita bisa dijahati. Supaya hubungan kita bisa jalan dengan baik. Kita harus sadar itu. Kita manusia berdosa. Hubungan kita akan berjalan dengan baik bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah bagi kita. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya mau mengasihi Rudy. Walaupun saya mengasihi Rudy artinya saya harus jewer dia. Tough love is just too difficult to administer. But failure to act only leads to further disasters. Tough love itu susah untuk dilakukan. Tapi kegagalan melakukannya hanya akan membawa kerusakan yang lebih besar. Yesus bilang, kalau kita masih dihajar, itu artinya kita disayang. Kalau anak yang tidak pernah dihajar orang tuanya itu anak gampang.
Zaman sekarang itu jadi rumit sekali. Waktu zaman saya masih sekolah, guru-guru mengaplikasikannya dengan baik sekali. Apalagi di Kupang ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tough love, kita terjemahkannya gimana? Ketika kita mencintai, teman-teman, kita punya tanggung jawab di dalam mencintai. Di dalam Kristus, tanggung jawab kita adalah menggembalakan, menuntun yang kita cintai kepada kebenaran. Kalau ingin anak-anak kita menjadi baik, kita harus mengajarkan kebenaran. Dan supaya mereka tahu itu kebenaran, kita sendiri harus melakukan kebenaran. Dan ketika mereka melanggar kebenaran itu, mereka harus ditegur. Tough love menjadi benar-benar tough ketika orang tua tidak hidup dalam kebenaran. Ketika kita yang harusnya jadi teladan kebenaran, kita nggak hidup dalam kebenaran, maka selesai. Persoalan Daud timbul ketika Daud tidak hidup dalam kebenaran. Karena Daud berzina dengan Batsheba, kemudian persoalan timbul. Tapi teman-teman, baca di 2 Samuel 12. Ketika Daud bertobat, Tuhan bilang apa? Kamu gak mati, kamu gak dihukum, kamu dapat kasih karunia. Tapi kamu akan lihat konsekuensinya pada keluargamu. Dan salah satu kegagalan Daud adalah Daud gagal membagikan kasih karunia kepada anak-anaknya. Daud lupa bahwa solusi kepada dosa, the solution for sin is not the law. Solusi untuk dosa bukan hukum. The solution for sin is grace. Solusi untuk dosa adalah kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak akan bekerja tanpa pertobatan. But grace does not work without repentance. Dan pertobatan tidak akan terjadi kalau tidak ada teguran. Ketika ada dosa, harus ditegur. Dan tujuan teguran adalah pertobatan. Ketika terjadi pertobatan, kasih karunia. Banyak kali kita gagal menegur karena kita lupa bahwa dosa itu harus diakui supaya bisa bertobat. Ketika anak salah, yang harus dilakukan adalah menunjukkan kepadanya salahnya di mana. Kenapa ini harus ditegur? Karena ada kesalahan. Ya kan? Jangan main game. Ya jelaskan kenapa main game itu salah. Jangan bikin peraturan, dilarang main game. Ya alasannya apa? Tough love itu memang susah untuk dijalankan. Karena itu berkaitan dengan kebenaran. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita nggak bisa menegur dengan benar. Tapi kegagalan menegur dosa hanya akan menghasilkan kebinasaan. Tough love may open the door to repentance. Teguran itu tujuannya untuk pertobatan. Kita harus menerima ini dua sisi. Ketika kita lihat ada teman yang salah, kita menegur. Dan ketika kita berbuat salah, ditegur oleh teman. Teguran itu bukan untuk membinasakan. Coba dengarkan baik-baik. Teguran itu tidak untuk membinasakan. Teguran itu untuk menyelamatkan. Karena teguran menghasilkan pertobatan. Kadang teguran harus dilakukan dengan keras. Karena yang ditegur agak budek. Ada cerita kan, ada satu orang lagi baca buku, dia jalan pinggir pantai. Dia jalan sambil asik baca, tiba-tiba ada yang lempar, ada kerikil. Tuk, siapa sih iseng banget ada kerikil gitu. Dia jalan terus, kayu, plok. Iseng banget sih. Dia jalan terus, ada batu besar, bocor kepalanya. Baru dia berhenti jalan. Ternyata di depannya ada jurang. Oh iya, terus dia, makasih ya, udah bocorin kepalaku gitu.
Kenapa ditegurnya keras teman-teman? Kalau teman-teman sampai ditegur keras, jangan langsung emosi. Jangan langsung mutung. Jangan-jangan emang selama ini saya budek. Sehingga harus diteriakin baru saya dengar. Jangan-jangan selama ini saya memang begitu tidak peka. Sehingga harus ditimpukin batu, bocor baru tahu. Oh ya saya salah. Mending bocor kepalanya daripada masuk jurang mati kan. Teguran lakukanlah dengan penuh kasih dan dengan lembut. Kalau memang orangnya langsung dengar. Ada orang yang peka. Dan dia langsung dengar dan dia langsung bertobat. Sudah selesai. Ada yang peka, ada yang pekok. Cuma beda huruf dikit aja gitu. Kalau yang peka gak usah kenceng-kenceng. Ngomong pelan-pelan aja. Tapi kalau yang pekok ya emang ditimpukin batu. Biar supaya dia sadar gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri, peka atau pekok. Itu soal teguran. Nah, lihat apa yang terjadi pada keluarga Daud. Karena Daud membiarkan Amnon. Dia marah tapi dia tidak menegur Amnon dan tidak menghukum Amnon. Absalom marah. Balas kepada Amnon. Bunuh Amnon. Dan karena Daud gak pernah bilang kepada Absalom itu salah. Absalom pikir, aku bisa ambil alih kerajaan Israel. Aku lebih mampu daripada Daud. Ketika Absalom terjebak di hutan Tarbantin itu. Karena rambutnya yang begitu dia banggakan itu. Membuat dia tersangkut pohon. Yoab datang. Yoab dengar Daud bilang jangan apa-apakan Absalom. Tapi Yoab tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau teman-teman baca. Yoab gak ragu-ragu sedikit pun, dia langsung bunuh Absalom. Yoab gak taat sama Daud? Sebenarnya di sini Yoab yang lebih benar. Karena kalau Absalom dibiarkan hidup, dia akan kembali dibiarkan oleh Daud. Dan pembiaran Daud itu akan membuat Absalom bisa melakukan pemberontakan lagi. Yoab berpikir sebagai panglima perang. Daud berpikir sebagai bapak. Daud lupa waktu itu bahwa dia juga raja. Daud dilema sebagai raja. Menghukum atau mengampuni. Nah itu susah. Menjadi pemimpin itu seperti itu susah. Ketika kita memimpin, ketika kita menggembalakan, kita pada posisi memimpin dan juga menggembalakan. Makanya pendeta atau gembala sidang itu adalah pekerjaan yang paling mengerikan di muka bumi sebenarnya. Kita harus memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, tapi juga harus mengelola organisasi. Ketika mengelola organisasi kita melihat yang kita kelola itu harus ditegakkan kebenarannya, jadi dilema. Ini gimana nih? Berpikir sebagai apa? Makanya kalau kita baca Alkitab dengan teliti perjanjian baru, gak ada konsep pendeta, gembala, sidang seperti itu gak ada. Yang Alkitabiah di dalam gereja mula-mula, yang gereja mula-mula praktekkan itu adalah kepemimpinan majemuk, penatua, sekelompok penatua, penilik jemaat. Lalu ada 5 jawatan, gembala, guru, penginjil, nabi, rasul. Secara organisasi sangat cair sebenarnya gereja mula-mula. Tapi kemudian manusia dengan egonya ingin menjadikan itu sebagai lembaga. Institutionalized. Dalam hubungan sebagai anggota gereja, sebelum berpikir lembaga, organisasi, kita harus berpikir komunitas. Kita keluarga. Kristus kepala. Kita tubuhnya. Dan dalam kehidupan kita bersama, kita meneladani Kristus. Dan dalam meneladani Kristus, kita menghidupi kebenaran yang diajarkan, diteladankan Kristus. Dan dalam hubungan kita bersama teman-teman, dalam hubungan kita bersama, kita menjaga kebenaran itu. Ketika kita mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus, itu artinya aku mengasihi engkau di dalam kebenaran yang diteladankan oleh Kristus. Di dalam mengasihi dalam kebenaran, ada teguran. Kenapa? Karena kita manusia, bisa saling salah.
Ketika teguran diberikan, terima. Itu sebagai tindakan kasih. Begitu pula ketika kita memberikan teguran, berikanlah itu sebagai tindakan kasih. Ini memang susah, ya kan? Tetapi saya bilang tadi, the solution for sin is not the law. Ketika teguran diberikan, yang kita harus kerjakan adalah apa? Usahakan terjadi pertobatan. Yesus ajarkan kan, kalau saudaramu salah, tegur 4 mata. Tujuannya supaya dia bertobat di situ. Kalau dia gak bertobat, baru ajak yang lain. Keroyok, bukan keroyok. Tegur, supaya bertobat. Kalau dia gak bertobat juga, serahkan kepada iblis. Biar iblis yang timpukin, kepalanya bocor. Supaya dia bertobat. Tetap tujuannya sama, bertobat. Prinsip ini akan menolong kita untuk tetap bersama-sama sebagai komunitas manusia yang diterima oleh kasih karunia. Saya menyebut komunitas kita komunitas kasih karunia karena salah satunya alasannya itu. Kita semua banyak salahnya. Saya tahu betul saya tidak sempurna. Saya tahu betul saya banyak salahnya. Saya tahu betul saya brengsek. Karena itu kalau ada orang yang tunjukkan kebrengsekan saya, terima kasih. Apalagi kalau dia menyampaikannya dengan kasih. Wah, itu bisa jadi orang yang dekat dengan saya. Karena saya, dia begitu mengasihi saya sampai dia memperhatikan saya dengan begitu detailnya. Tough love. Coba lihat kanan kirinya. Disayang gak tuh? Coba salaman. Ku kasihi kau dengan kasih Kristus. Coba perhatikan baik-baik wajahnya gitu. Kira-kira itu pantas dikasihi gak? Di dalam kehidupan kita bersama teman-teman, kita akan menghadapi persoalan-persoalan. Kita bisa berbuat salah. Kita juga bisa jadi korban perbuatan salah orang lain. Tapi ingat, kita diselamatkan bukan oleh kesempurnaan kita. Minggu lalu kan saya bilang, the reason we walk together is not perfection. Alasan kita bersama-sama bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih karunia Allah kita terima. Itu hari ini teman-teman, ingat satu hal ini. Kalau perlu tegur, tegur aja. Dan kalau ditegur, jangan sakit hati. Kalau masih ada sakit hati, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit hati, dia tegur. Tolong Tuhan tunjukkan kasih karunia Tuhan bagiku. Teman-teman, di dalam kasih karunia, kita harus tahu itu. Kita bisa salah dan kita bisa jadi korban perbuatan salah. Tapi kasih karunia Allah yang menyatukan kita. Karena itu kita bisa saling menerima, saling mengampuni. Yang terakhir, dimensi yang lain dari firman ini adalah kalau kita melihat Daud dan Absalom dan kita analogikan ini dengan kita dan Tuhan, kita yang mana? Kita lebih mirip Absalomnya kan. Daud gak mau bunuh Absalom. Daud sayang sama Absalom, dia gak mau celakakan Absalom. Tapi Absalom mau permalukan Daud, mau binasakan Daud. Upah dosa teman-teman. Tuhan bilang kepada Adam, buah pohon pengetahuan ini tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dosa itu maut. Tetapi Allah adalah kasih. Dan dalam kasihnya dia memberikan anak tunggalnya mati di kayu salib. Supaya kita yang berdosa mendapat pengampunan. Inilah Injil. Inilah kekristenan. Inilah kasih karunia. Kita manusia berdosa. Kita harus mati. Tapi Allah adalah kasih. Allah memberikan Yesus Kristus. Supaya kita melihat dosa kita dan bertobat. Dan dengan bertobat kita diampuni. Dalam hubungan kita bersama, dalam kehidupan kita bersama, teguran itu adalah pertolongan untuk membuat kita melihat dosa kita. Dan langkah berikutnya dari melihat dosa adalah bertobat. Dan setelah bertobat, terima anugerah Tuhan. Itulah solusi untuk dosa kita. Tuhan bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang
bawa ke depan Yesus karena ketangkap basah berzina. Yesus bilang, pulang, jangan berbuat dosa lagi. Karena perempuan itu sudah lihat dosanya, sudah sadar dosanya. Tuhan tidak menghukum dia. Jadi teman-teman, tough love. Love can be tough. Sayang itu gak selalu kata-kata yang lembut. Sayang itu juga bisa berupa teguran. Sayang itu juga bisa berupa jeweran, cubitan. Jangan tertipu dengan manusia. Karena tidak semua orang yang kata-katanya manis itu baik hati. Dan tidak semua orang yang pembawaannya kasar itu jahat. Seringkali malah orang yang kata-katanya manis itu beracun. Dan yang pembawaannya kasar justru penuh kehangatan. Apalagi di dalam Kristus. Kita semua beda latar belakangnya. Satu hal yang sama adalah kita sama-sama orang brengsek yang diselamatkan oleh kasih karunia. Aplikasi paling praktis dari firman hari ini adalah siap ditegur dan jangan sungkan menegur. Ada amin teman-teman? Coba pegang salaman sama sebelahnya. Siap ditegur dan jangan sungkan menegur. Di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia. Mari renungkan ini teman-teman, dan saya berharap dengan tough love seperti ini, kita jadi komunitas kasih karunia yang jadi berkat. Bukan karena kesempurnaan kita, tapi justru karena kita bisa memeluk kelemahan satu sama lain. Dan dengan kelemahan masing-masing, kita bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, biarlah kami bisa menghidupi kebenaran-Mu. Dan kami saling mengasihi. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan basa-basi, tapi mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus. Bahkan ketika kami harus menegur atau menerima teguran, kami bisa melakukan itu di dalam kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sarang hamnida na Yesuni, sarang hamnida ajumaniyo, sarang hamnida na Yesuni, sarang hamnida Sarang hamnida